Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin jamaah salat maghrib rahmakumullah. Syukur alhamdulillah di bulan Dzulhijjah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ini. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan selalu. Allahumma amin. Ya, hadirin rahmakumullah, topik kita sore ini adalah keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun peradaban dalam perspektif Al-Quran. Ya. Kita akan angkat dari surah Ibrahim ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya. Hadirin, ketika Allah telah menetapkan bahwasanya sebagian keluarga Nabi Ibrahim akan ditempatkan di Bakkah atau Makkah sekarang. Ya, kenapa disebut dengan Bakkah ketika itu? Dari kata baka ya beki, ya menangis ya, yang kemudian menjadi Makkah sekarang ini. Nah, di saat Allah telah menetapkan itu, maka ada rasa gundah pada diri Ibunda Hajar alaihissalam. Ya, kenapa rasa gundah itu muncul? Nah, ini sangat manusiawi hadirin ya. Ketika ada perasaan khawatir, kekhawatiran itu tentu karena informasi yang didapatkannya bahwasanya ada suku Amalikoh. Suku Amalikoh itu suku yang terkuat di saat itu, yang suka berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, dan suku ini pernah berada di wilayah Bakkah, tapi mereka tidak bisa bertahan. Ternak-ternak mereka mati, mereka tidak bisa bercocok tanam. Ya, mereka berusaha mendapatkan air, tetap tidak mendapatkannya. Ya, sehingga mereka hengkang dari wilayah Bakkah itu. Nah, ini kalau dikenal sebagai suku yang kuat, yang terkuat di saat itu, kok hengkang dari Makkah, menunjukkan bahwasanya ya memang sulit untuk bisa dijadikan Makkah ketika itu atau Bakkah ketika itu sebagai tempat tinggal atau tempat untuk berdiam. Apalagi jikalau bicara terkait dengan bercocok tanam dan seterusnya. Ya, nah sehingga ini kekhawatiran yang sangat manusiawi hadirin ya. Nah, kalau misalkan kita semuanya akan bertempat di suatu tempat, nah, kita pasti akan memastikan adakah air di sana, gitu ya. Nah, adakah ini dan itu dan seterusnya, akan seperti itu. Tapi kemudian perasaan itu lama-lama hilang ketika yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah. Ya, jadi ketika yakin itu perintah Allah, maka keyakinannya luar biasa, semangatnya untuk menjalankan perintah Allah ini. Ya, keluarga ini kemudian melakukan perjalanan, Nabi Ibrahim bersama sang istri dan juga sang anak Nabi Ismail alaihissalam ya, sampai di Bakkah atau Makkah sekarang. Nah, ternyata tidak lama kemudian, hanya 3 hari, ternyata Nabi Ibrahim pamit pada sang istri akan meninggalkannya ya. Ya, ini tentu berita yang sangat mengagetkan. Tidak disangka-sangka sebelumnya bahwasanya dirinya diantarkan ke tempat itu dan kemudian ditinggal begitu saja. Ya. Perbekalan pun juga sangat minim ya. Ya. Nah, ketika ada informasi bahwasanya Nabi Ibrahim akan meninggalkannya, maka Ibunda Hajar alaihissalam pun bertanya ya. Ya, mengapa bertanya? Untuk meyakinkan karena ternyata Nabi Ibrahim tidak memberikan penjelasan yang panjang ya. Tidak banyak memberikan penjelasan terkait dengan itu. Nampaknya beliau alaihissalam juga tidak tega gitu ya. Nah, tidak sampai hati meninggalkan, tapi karena itu perintah Allah. Ya, sehingga sang istri bertanya, apakah ini karena perintah Allah? Ketika sang suami mengangguk, tidak mengatakan iya, hanya mengangguk saja. Maka Ibunda Hajar mengatakan bahwasanya jikalau ini adalah perintah Allah, maka
aku yakin Allah tidak akan melantarkan kami di sini. Ya, jadi yakin Allah tidak akan melantarkannya, ini sebuah keimanan yang luar biasa ya. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu sudah tahu tidak ada air di sana, tanaman tidak bisa tumbuh, perbekalannya juga hanya itu yang dibawanya, tapi suaminya akan meninggalkannya. Ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim menyusuri lembah, ya. Nah, ketika sudah tidak tampak lagi, kemudian ayat 37 itu di surah Ibrahim itu dikumandangkan, dibaca. Jadi nampaknya bentuk curhatnya pada Allah ya. Ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wa Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku biwadin ghaidhi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman ini. Inda baitil muharram, di sisi rumah aku yang dihormati. Rabbana liyaqimus shalah, wa Tuhan kami yang demikian itu agar mereka dapat menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah sebagian hati-hati manusia itu cenderung pada mereka. Warzuqhum minas tsamarati la'allam yashkurun, dan berikan pada mereka rizki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Nah hadirin, di ayat ini kita mendapati ada 5 poin ya, yang bisa kita jadikan sebagai teladan kalau kita bicara terkait dengan keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun peradaban. Nah, di sini kita mendapati poin yang pertama terkait curhatannya pada Allah dengan mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Ya. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman ini. Ya, tentunya Allah tahu hadirin bahwasanya itu ada tempat yang gersang, tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Ya. Nah, tapi mengapa disampaikannya pada Allah? Nah, ini bentuk curhatan seorang hamba pada Tuhannya ya. Ya. Ini menunjukkan keakrabannya. Jadi kalau misalkan kita menjadikan kebiasaan itu dalam doa-doa kita, apalagi ketika kita qiyamul lail ya, kemudian kita menyampaikan apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kita sangat dekat dengan Allah. Ya. Dan ini ternyata menjadi kebiasaan para rasul dan para nabi ya. Mereka juga punya kebiasaan menyampaikan apa yang terjadi pada mereka. Jadi bentuk curhatan-curhatan seorang nabi, seorang rasul pada Allah. Nah, kita ambil contoh ya. Nabi Adam alaihissalam itu ketika Allah turunkan ke bumi, ya curhatannya pada Allah disampaikannya dengan mengatakan Rabbana dhalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami. Ya, jadi Allah tahu kalau dirinya telah mendolimi dirinya, bahkan Allah lah yang menurunkannya gitu ya. Ya Allah tahu kalau dirinya sudah turun dari surga, tapi kenapa kemudian dirinya bercerita kalau dhalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami. Ya, tentunya itu adalah bentuk daripada harapan yang memang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, tapi Nabi Adam alaihissalam tentu punya keinginan di situ ya, dengan mengatakan wa ilam taghfir lana wa tarhamna, ya Allah jikalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khosirin, niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ya, nah hadirin, kita tidak mendapati ada permintaan yang langsung disebutkan dengan kalimat-kalimat atau dengan ucapan-ucapan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu ingin bertemu dengan sang istri gitu ya. Karena Allah turunkan di tempat yang berbeda. Tapi ternyata harapannya terkabulkan ya. Jadi curhatannya, apa yang sedang dialaminya disampaikan pada Allah, dan Allah bisa membaca apa yang diharapkannya. Ternyata Allah mengabulkan apa yang diharapkannya. Jadi bertemu dengan sang istri di tanggal 9 Dzulhijjah yang kemudian kita kenal sebagai hari Arafah ya, atau yang dilakukan wukuf di Arafah. Ya, menjadi rukun haji, dan ini menjadi hal yang luar biasa tentunya ya, bahwasanya ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam, dan kita pun juga akan bisa mencontohnya. Dan tadi kita telah mendapati bagaimana Nabi Ibrahim telah mencontoh kalimat-kalimat itu. Artinya kalimatnya berbeda, tetapi bentuk curhatannya tentunya sama ya. Ya, jadi bentuk curhatan-curhatan pada Allah. Jadi tidak memohon langsung pada Allah, ya Allah berikan tanah ini menjadi tanah, jadikan tanah ini menjadi tanah yang subur misalkan ya. Atau ya Allah berikanlah di wilayah Bakkah ini air yang melimpah. Ternyata Nabi Ibrahim tidak berkata-kata begitu ya. Jadi tidak memohon pada Allah demikian.
tapi hanya menceritakan apa yang sedang dialaminya. Ya, dan tentunya kalau Allah merahmatinya, ya Allah tahu apa yang diperlukan oleh keluarganya di situ ya, tanpa tadi diucapkan langsung dengan bahasa-bahasa yang sangat jelas. Ya, nah hadirin kita juga mendapati Rasul yang lainnya yang mereka mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, misalkan Nabi Yunus alaihissalam ya, yang juga pernah berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tasbihnya, zikir-zikirnya ini menunjukkan bahwasanya dia sedang mengalami sesuatu dan disampaikannya pada Allah. Ya, jadi keinginannya tidak diungkapkan dengan kata-kata di situ ya. Jadi curhatan-curhatan seorang Rasul ternyata terjadi pada mereka dan kita bisa mencontoh terkait dengan itu ya. Ya, Nabi Musa ketika ditanya Allah, apa yang ada di tangan kananmu itu? Mestinya kalau dijawab, hadhihi asayallah gitu ya. Ini adalah tongkat. Itu mestinya cukup ya. Tapi ternyata Nabi Musa tidak hanya mengatakan ini adalah tongkat ya Allah, tapi menjelaskan terkait dengan fungsi tongkat. Biasanya aku gunakan untuk ini dan itu. Biasanya aku gunakan untuk ini dan seterusnya. Ya, jadi menjelaskan itu tadi terkait dengan curhatannya seorang pada Robnya ya. Dan kita pun juga bisa mencontoh curhat-curhat seperti itu dalam doa-doa kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu pada Allah, kita bisa mengungkapkan apa yang sedang kita alami. Ya, nah hadirin, nah itu yang pertama terkait dengan curhatan yang bisa kita sama-sama contoh ya, bahwasanya ada peradaban yang dibangun di situ ya. Kalau kita diharapkan bisa dekat dengan Allah, maka kita bisa mencontoh dengan menyampaikan apa yang sedang kita alami ya. Kita menceritakan apa yang sedang terjadi pada kita. Ya, karena memang hadirin tidak sedikit orang-orang yang mereka berdoa pada Allah dengan kalimat-kalimat yang bahkan mungkin mereka tidak mengerti apa yang mereka maksudkan ya. Mungkin karena sudah menjadi kebiasaannya dibaca-baca, dilafalkan pagi dan seterusnya, siang, sore, malam dan seterusnya. Ya, ternyata hanya sekedar keluar dari lisannya ya. Yang terkadang mereka tidak konsentrasi apa yang mereka minta pada Allah. Nah, tapi kalau mereka punya waktu tertentu ya untuk curhat pada Allah, menyampaikan apa yang sedang terjadi, dan ini curhatan yang tentu luar biasa ya, karena kalau manusia curhat pada manusia yang lainnya, iya kalau mereka mendapatkan solusi, tapi kalau yang terjadi bahkan tadi aib mereka terungkap atau rahasia mereka terungkap, nah lantas apa gunanya kalau begitu ya. Tapi ketika seorang curhatnya pada Allah, maka insya Allah itu adalah bentuk daripada harapan-harapannya pada Allah, karena dia berani mengungkapnya pada Allah ya. Jadi sehingga tampak keakraban antara sang hamba dengan sang khalik di situ. Nah, hadirin yang kedua adalah kalimat inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau yang dihormati. Ya, nah ini juga ternyata disampaikannya pada Allah ya. Allah tahu bahwasanya keluarganya ditempatkan di wilayah itu di lembah yang dekat dengan Baitullah ya, tapi tetap diungkapkannya. Nah, hadirin, ini kembali kebiasaan para rasul bahwasanya mereka ketika bertempat tinggal ya, maka mereka berusaha tempat tinggalnya itu adalah dekat dengan tempat ibadah ya. Ya. Nah, ketika belum terbangun maka membangunnya kemudian, artinya mereka memulai sebuah peradaban di situ dengan membangun tempat ibadah. Dan kalau kita merujuk pada Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, yang pertama kali dibangun itu adalah masjid di situ ya, Masjid Kuba. Nah, jadi artinya peradaban dibangun mulai di tempat ibadah di sana ya. Ya, jadi kalau hadirin sekalian sudah bisa mewujudkan tempat ibadah seperti ini menjadi hal yang luar biasa tentunya. Dan di sini kita mendapati ada sebuah peradaban ya, ketika kita sudah membiasakan berada di musola, berada di masjid ketika melaksanakan salat 5 waktu, sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat bahwasanya laki-laki dewasa salat fardunya adalah di masjid musola dengan berjamaah. Ya, nah itu yang tentunya tidak mungkin kita akan sia-siakan ya. Ya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memilih tempat yang dekat dengan Baitullah, menunjukkan bahwasanya ingin menyelamatkan keturunannya dari berbagai macam kesyirikan yang terjadi. Ya, jadi sehingga dalam situasi dan kondisi yang aman ketika berada di Makkah ini. Nah, hadirin, disitulah kemudian kita mencontoh para rasul ya, bahwasanya
kebiasaan di masyarakat kita, ketika orang itu peduli dengan akhiratnya, ya, peduli dengan dunianya juga yang seimbang antara keduanya, maka mereka tidak akan pernah melupakan tempat ibadah mereka ya. Bahkan itu yang pertama kali dibangun oleh para rasul. Ya. Nah, hadirin, kalau misalkan kita kemudian mendapati ada tempat-tempat tertentu, ya, orang-orang yang mereka bertempat tinggal di tempat-tempat tertentu ya, tapi ternyata mereka tidak peduli di tempat ibadahnya, atau bahkan mungkin sudah tidak ada tempat lagi untuk tempat ibadah ya. Ya, maka di situ memang menyedihkan di situ ya. Ya, jadi orang-orang yang beriman, insya Allah mereka akan paham ya bahwasanya ketika mereka berada di tempat tertentu atau mereka berdomisili di tempat tertentu, mereka memastikan bahwasanya masjid, musola terbangun di sana. Karena itu nanti akan mereka jadikan sebagai peradaban gitu ya. Yang peradaban ini pengaruhnya tentunya tidak hanya dalam kehidupan mereka di dunia, tapi nanti sampai ke akhirat kelak. Dan juga tidak hanya untuk keperluan mereka dalam hidup mereka saja, tapi untuk anak cucu mereka. Ya, jadi sehingga menjadi hal yang luar biasa, wajar ketika kemudian kita mendapatkan motivasi dari Rasulullah SAW bahwasanya man bana masjidan banallah baitan fil jannah ya. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Nah, itu adalah motivasi yang luar biasa ya. Jadi artinya umat mereka dimotivasi ya bahwasanya di tempat tinggal mereka memang mesti kalau sholat 5 waktu mereka lakukan di masjid dan musola, otomatis mereka mesti mengadakan itu di wilayahnya ya. Kalau tidak seperti itu tentu akan sangat berat mereka untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid dan musola. Nah, hadirin, berikutnya yang ketiga adalah kalimat Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami yang demikian itu agar mereka bisa menegakkan salat. Ya. Nah, kalau kita kembali pada surah Al-Ankabut ya, yang menjelaskan terkait dengan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ini tentunya tidak hanya sekedar pelaksanaan salat ya, tapi dijadikan sholat-sholatnya itu bisa mencegah keluarganya dari berbuat keji dan berbuat kemungkaran. Nah, hadirin, di sini kita dapati bahwasanya tujuan berada di situ juga disampaikan pada Allah. Bahwasanya tujuannya untuk bisa menegakkan sholat. Yang menegakkan sholat di tempat ibadah, karena sebelumnya sudah disebutkan inda baitikal muharram ya, di sisi rumah engkau yang dihormati, meskipun waktu itu belum terbangun Ka'bahnya, tapi tempatnya sudah sangat jelas terkait dengan inda baitikal muharram. Baitullahnya sudah jelas ya, ada di titik itu. Ya. Nah, di sini kemudian ketika melaksanakan sholat-sholatnya, ya kalau kaum muslimin maka mereka mendapatkan nilai yang sangat tinggi, 27 darajah dalam sholat berjamaah mereka. Nah, muslim yang faham mereka tidak mungkin akan menyia-nyiakan ya. Tapi memang hal ini tidak mudah ya, meskipun umat Islam rata-rata sudah tahu bahwa sesalat berjamaah mereka mendapatkan 27 darajah ya. Dan 27 darajah itu tidak hanya 27 kali, tidak hanya itu. Tapi 27 darajah ini adalah mereka mendapatkan 27 tingkatan ya. Nah, dan tingkatan-tingkatan ini menunjukkan bahwasanya itu arahnya mengarah ke surganya Allah. Ya. Nah, jadi kaum muslim yang paham tentu mereka akan sangat memprioritaskan itu. Meskipun tadi banyak orang yang sudah tahu, tapi belum tentu mereka bisa melakukannya ya. Ya, buktinya kalau sholat 5 waktu berbeda dengan Jumatan begitu ya. Ya, kenapa tampak sekali perbedaan antara sholat 5 waktu yang lainnya dengan Jumatan? Ya, karena umat tahu kalau Jumatan itu wajib ya. Ya, nah, tetapi kemudian tampak sekali perbedaannya di sana, bahwasanya kaum muslimin yang mestinya situasi dan kondisi mereka dalam melaksanakan sholat fardu berjamaah itu tidak berbeda mestinya dengan Jumatan, tapi ternyata faktanya tetap berbeda di situ ya. Ya, jadi kalau Jumatan bisa penuh ya, sampai luar gitu ya. Tapi ketika sholat fardu ya ternyata hanya beberapa shaf ya, dan itu rata di setiap masjid seperti itu. Ya, menunjukkan bahwasanya kaum muslimin yang mereka sudah tahu tapi ternyata mereka tidak fastabiqul khairat ya, mereka tidak berlomba-lomba untuk menuju kebaikan itu. Ya, padahal peluangnya luar biasa ya. Nah, hadirin, ketika seorang sudah komitmen dalam melaksanakan sholat berjamaah seperti itu,
apakah kemudian dijamin mereka terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Hadirin, tetap kembali pada tujuan utamanya, bahwasanya jikalau sholatnya benar, gitu ya, maka insya Allah akan bisa mencegah siapapun yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ternyata menjadikan orang itu tetap berbuat mungkar, tetap mereka berbuat kerusakan, meskipun mereka sholat 5 waktu dengan cara berjamaah di masjid atau musola, menunjukkan bahwasanya sholat mereka belum benar, gitu ya. Nah, apa di antaranya yang belum pas bagi mereka? Karena mestinya sholatnya itu bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, itu menjadi jaminannya. Kalau ternyata tidak menjamin, menunjukkan bahwasanya sholatnya bermasalah. Nah, ketika sholatnya bermasalah, berarti seorang muslim mengevaluasi dirinya, masalah apa di situ? Apakah terkait dengan kencingnya, atau terkait dengan wudhunya, atau terkait dengan hal-hal yang lainnya, ya. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan kencing seseorang, ya, ketika cipratannya mengenai pakaiannya, dan kemudian menjadikan wudhunya dan sholatnya tidak sah karena terdapat najis di sana, apakah karena itu? Jadi sehingga mereka tetap akan memperhatikan, ya, bahwasanya jikalau sholatnya itu yang sudah dia jaga, kok tidak bisa memberikan jaminan, ternyata seorang tetap saja terperosok, gitu ya, ke dalam kemungkaran, terperosok ke dalam kejahatan di situ, maka dia mesti mengevaluasi dirinya, ya, apa yang salah dalam sholatnya, apakah ada masalah terhadap najis dan tidaknya pakaian yang dikenakannya, atau mungkin dari wudhu-wudhunya yang tidak sempurna, ya. Jadi sehingga evaluasi itu insya Allah akan bisa menjadikan mereka makin baik, ya. Nah, karena introspeksi diri terkait dengan masalah apa yang terjadi pada dirinya sebetulnya, kenapa sholat itu tidak bisa memberikan jaminan pada dirinya, padahal Allah telah menegaskan bahwasanya jika sholatnya benar karena Allah, ya, dan syarat rukunnya sudah sesuai, maka insya Allah itu bisa mencegah seorang dari berbuat keji dan mungkar. Nah, hadirin, ini kembali pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya semuanya itu terjadi pada keluarganya, bahwasanya mereka juga melaksanakan kepatuhan-kepatuhan itu, ya, dan mereka juga terhindar dari berbagai macam perbuatan keji dan mungkar, ya. Ya, nah, di situ kita dapati apa yang disampaikan Nabi Ibrahim ketika berada di lembah tadi, ternyata semuanya terbukti, gitu ya. Ya, bahwasanya ketika curhat yang pertama tadi harapannya tentunya keluarganya mendapatkan jaminan hidup di tempat itu, ternyata Allah berikan jaminan itu, ya. Nah, kemudian terkait dengan rumah yang dihormati, rumah Allah yang dihormati, ternyata terwujud juga berikutnya. Ya, ketika berkaitan dengan yang ketiga, yaitu menegakkan sholat, ya, ternyata keluarganya juga demikian, ya. Nah, jadi sangat runtun sekali kalau kita perhatikan dari urutan-urutan kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Dan berikutnya kita dapati ada doa pada bagian yang keempatnya, ya. Ya, di situ kita mendapati faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah afidatan minan nas, hati-hati sebagian manusia, ya, cenderung pada mereka. Nah, hadirin, kalau kita bertanya kenapa doa Nabi Ibrahim kok mengatakan afidatan minan nas, ya, hati-hati sebagian manusia. Kenapa kok tidak hati-hati seluruh manusia, gitu ya doanya, ya. Ya, Nabi Ibrahim faham bahwasanya manusia itu tidak semuanya baik, gitu ya. Tidak semuanya menyukai pada kebaikan. Ada manusia-manusia yang mereka sudah tahu sesuatu itu buruk, tapi ternyata mereka menyukainya, gitu ya. Ya, jadi doanya memang sangat logis bahwasanya ketika memohon pada Allah agar hati sebagian manusia diberikan kecenderungan pada keluarganya, nah itu insya Allah akan menjadi teladan yang luar biasa keluarga ini ketika ada orang-orang yang mereka cenderung dan simpati pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah hadirin, mulai dari usaha seorang istri, ya, ketika kehabisan bekal, ya, airnya juga sudah habis, asinya tidak keluar, bayinya nangis, ya. Ya, jadi sehingga sang ibu pun butuh minum pasti, ya, karena apa yang diminumnya, apa yang dimakannya nanti bisa produksi ASI lagi, ya. Jadi sehingga kita dapati usahanya hingga naik ke atas Safa dan Marwah, ya. Jadi Khidijah alaihissalam faham bahwasanya di Safa dan Marwah itu tidak ada air.
itu adalah bukit yang gersang ya, tapi dinaikinya karena tahu bahwasanya itu bukit yang paling tinggi di sekitar Ka'bah, di sekitar lembah itu Bakkah ketika itu ya. Ya, nah ketika naik ya memang sangat logis ya. Ketika berteriak kemudian apakah ada orang yang lewat. Jadi naik ke atas sofa itu untuk melihat ke bawah apakah ada kafilah yang lewat ya. Kalau ada kafilah lewat maka akan minta bantuan berbagi air. Ya, anaknya sedang nangis ya, dirinya membutuhkan minum sedang kehausan. Ya. Nah, di situ hadirin kita dapati sebuah usaha yang sangat logis ya, bahwasanya Siti Hajar alaihissalam naik ke atas sofa untuk melihat apakah ada orang yang lewat, apakah ada kafilah yang lewat. Kalau ada, akan minta tolong di situ. Ketika berada di Marwah juga seperti itu, ya, melihat ke bawah sambil berteriak, apakah ada kafilah yang lewat, ya, dirinya dan keluarganya membutuhkan air, ya. Ya, nah hadirin, sangat logis ketika kemudian diulang hingga 7 kali gitu ya. Bahkan kalau lebih dari 7 kali sangat logis ya. Jadi mungkin tadinya nggak ada yang lewat, oh sekarang mungkin ada gitu ya. Ya, jadi ini usaha yang luar biasa tentunya, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang tertentu yang mereka tidak menyukai bagaimanakah Ibunda Hajar alaihissalam dalam perjuangannya. Ya, misalkan ada kisah-kisah Israiliyat ya, yang kemudian menganggap bahwasanya Ibunda Hajar ini ketika berada di sofa melihat ada air di Marwa sehingga didatanginya itu Marwa. Nah, ketika itu hanya fata morgana, ternyata di sana tidak ada gitu ya. Sampai di Marwa, katanya di sofa ada air tampak di sana ya. Ketika didatangi tidak ada. Nah, hadirin kalau sudah tahu kalau fata morgana, kenapa diulang sampai 7 kali? Jadi bukan itu ya. Jadi artinya cerita itu mesti kita hapus gitu ya. Kenapa? Karena itu merendahkan reputasi Ibunda Hajar alaihissalam. Nanti dianggap wanita yang tidak waras di situ ya. Kenapa? Karena sudah tahu kalau fata morgana, kenapa diulang berkali-kali. Tapi kalau yang pertama tadi itu sangat logis ya, bahwasanya naik ke sofa untuk melihat ke bawah apakah ada kafilah yang lewat gitu ya. Jadi hingga berkali-kali lebih dari 7 kali diulang pun tetap logis. Tadinya nggak ada, mungkin sekarang ada gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kita membutuhkan pertolongan hadirin ya, lari ke sana, lari ke sini itu sangat wajar. Bolak-balik ya. Mungkin tadinya nggak ada orang, sekarang ada. Sehingga kita datang lagi ke tempat itu. Ya. Jadi makanya kemudian ketika berada di sofa, orang-orang jikalau mereka melaksanakan sa'i, maka mereka mengganti teriakan itu dengan takbir 3 kali dan doa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Nah, itu yang kita baca ketika berada di sofa dengan menghadap ke kiblat ya. Nanti ketika di Marwah juga seperti itu lagi. Kita akan membaca hal yang sama. Jadi berarti kita akan membaca 7 kali mengikuti Ibunda Hajar alaihissalam ketika meneriakkan itu ya. Nah, hadirin di surah Al-Baqarah ya, ayat 158 kita mendapati bagaimanakah Allah menegaskan terkait dengan nampak tilasnya Ibunda Hajar alaihissalam ya. Allah memberikan apresiasi yang luar biasa. Jadi bahwasanya innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwah termasuk di antara syiar-syiar Allah. Ya, nah hadirin kenapa Allah jadikan sebagai syiarnya? Ya karena didapati perjuangan seorang yang luar biasa gitu ya. Ya, jadi memperjuangkan keluarganya untuk mendapatkan air meskipun ternyata air tidak ada di atas, tapi mendapatkan air di bawah di lembah di dekat kaki Nabi Ismail ya. Ya, itu mengajar pada kita semuanya bahwasanya ketika kita berusaha maka jangan selalu kita mengharapkan hasilnya kita dapatkan dari tempat itu. Boleh jadi kita akan dapatkan dari tempat yang lainnya di sana ya. Ya, jadi karena Allah punya rahasia bagaimanakah Allah akan memberikan hal yang terbaik buat kita semuanya. Ya, yang jelas ini dijadikan Allah sebagai syiar-syiarnya ya. Dan faman hajjal baita awi tamar, barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau dia berumrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tidak dosa bagi orang yang berhaji atau umrah itu untuk melaksanakan sa'i di antara keduanya. Nah, hadirin tidak dosa ini pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya ada kalimat la junah ini karena sahabat-sahabat
Rasulullah SAW dari Madinah, ya, orang-orang Ansar, mereka khawatir jikalau sa'i berdosa mereka. Kenapa? Karena di Bukit Safa dan Marwah itu ada patung-patung yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka melakukan sa'i, maka mereka mengusap patung Nailah dan Isaf, ya, yang ditaruh di atas Safa dan Marwah. Ya, jadi karena ada berhala-berhala di sana, mereka khawatir akan terjadi dosa, ya. Dan Allah memastikan bahwasanya itu termasuk syiar-syiar Allah. Mereka insya Allah tidak dosa ketika melaksanakan sa'i di saat itu. Meskipun ada berhala-berhala di saat itu, ya, ada patung-patung di sana. Ya, nah, fama hajjal baitawi tamar fala junaha alaihi ayyatafa bihima. Wa man tatawwa khairan, barang siapa yang dengan sukarela melakukan kebaikan. Nah, di sini Ibunda Hajar alaihissalam itu dengan rela, dengan ridho melakukan kebaikan itu, dan harapannya kita semuanya bisa mencontohnya bahwasanya dalam setiap perjuangan kita, dalam setiap usaha kita, kita mesti memunculkan rasa ridho, kerelaan dari apa yang sedang kita kerjakan, gitu ya. Kenapa? Agar kita bisa mendapatkan keberkahannya. Karena kalau sampai seorang mereka melakukan usaha, kemudian mereka terasa tidak ridho, ya, mereka merasa tidak rela terhadap apa yang dilakukannya, dia merasa terpaksa, itu nanti sulit dia untuk mendapatkan keberkahannya. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh kita, ya, kita pastikan bahwasanya kita sudah meluangkan waktu, kita sudah mengeluarkan tenaga di sana untuk melakukan sesuatu, kita wajib untuk bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan itu, ya, dengan cara tadi kita rela, kita ridho untuk melakukan itu. Jangan sampai sebaliknya, karena kalau seorang sebaliknya mereka tidak mungkin akan mendapatkan keberkahannya. Nah, jadi menjadi hal yang luar biasa hadirin, ya. Ini kalau kita bicara logis gak sih? Mencari air di situ, orang dari dulu suka amal ikhwan tidak pernah mendapatkan air, tapi ternyata dengan rela, ketika itu dilakukan dengan sukarela, dengan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah memberikan keberkahan, ya. Jadi sesuatu yang tampak tidak mungkin saja ternyata bisa terjadi. Nah, disitulah kemudian kita diajarkan, ya, dan keluarga Nabi Ibrahim ini menjadi uswah teladan buat kita semuanya dalam melakukan hal seperti itu, bahwasanya kerelaannya ternyata bisa memberikan keberkahan yang luar biasa meskipun tampak tidak logis, gitu ya. Tapi ternyata Allah berikan keberkahan itu berawal dari tatawu di situ, ya. Faman tatawwa khairan. Jadi kerelaan Ibunda Hajar alaihissalam yang kemudian bisa memberikan keberkahan-keberkahan itu. Nah, hadirin, kerelaan ini tentunya tidak hanya dalam hal tadi mencari air, memperjuangkan keluarganya, tapi terkait dengan semua hal, ya. Ya, semua dilakukan dengan sukarela, gitu ya, dengan ridho pada Allah, itu yang luar biasa, ya. Makanya kalau kita dapati putranya kemudian menjadi sosok yang luar biasa, ya, punya keimanan yang begitu tingginya, ketika sang ayah datang dan kemudian menyampaikan padanya seperti yang Allah kutip dalam, Allah jelaskan dalam surah As-Saffat, ya, ayat 102, ya. Yang di situ Nabi Ibrahim menyampaikan apa yang diimpikannya, ya. Bahwasanya arafil manam anni adbahuk, ya, aku bermimpi menyembelihmu, fandur madza tara, maka apa pendapatmu? Nah, kita dapati jawabannya adalah qala ya batif alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Ya, ya. Jadi seorang mau disembelih tapi punya kerelaan yang luar biasa, ya. Ya, jadi mewarisi kerelaan ibundanya di situ, ya. 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 Nah, ketika punya rasa ridho, kerelaan yang luar biasa kita dapati, berarti Allah akan berikan keberkahan. Kita dapati buktinya ketika Nabi Ibrahim menyembelih dengan tetap melihatnya dan tidak tega, nah, kan tidak bisa pisaunya untuk bisa melukai putranya, ya. Nah, tetapi ketika keridhaan sudah terjadi pada dirinya, rela terhadap Allah, ya. Nah, kemudian tanpa melihat, ya. Nah, ternyata yang disembelih adalah domba di situ, ya. Ya, jadi artinya Allah memberikan ganti di sana, ya, dan itu tadi berawal dari kerelaan tadi, kerelaan hati. Jadi artinya orang-orang yang mereka melakukan atau menjalankan semua aktivitasnya, baik aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
atau aktivitas ibadahnya dengan rela, maka ternyata Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. Dan itu yang tentunya akan sama-sama kita ikuti, sama-sama kita contoh ya. Jadi tenaga yang keluar sama, ya pemikiran yang keluar sama. Kalau tidak ridho, ya sayang di situ ya, sayang sekali. Nanti bisa seperti Abu Thalib paman Rasulullah ya, pembelaannya terhadap Rasul luar biasa, tapi ternyata tidak masuk surga ya, karena uh, dia kalau misalkan karena unsur itu adalah Rasul Allah, bukan unsur keponakan, nah itu tentu akan berbeda hasilnya ya. Nah, tetapi membela karena itu adalah keponakannya. Nah, coba kalau pembelaannya ini adalah utusan Allah, tentu akan sangat berbeda hasilnya ya. Jadi keredoannya benar-benar karena Allah. Ya, nah hadirin, kita dapati ya memang keluarga ini keluarga yang luar biasa ya. Jadi semua tampak kerelaannya, makanya ketika kemudian syaitan datang untuk mengganggu gitu ya. Nah, kenapa datang mengganggu? Ya karena untuk tadi berusaha untuk yuwaswisuhum ya, jadi mengganggu mereka di saat tadi akan disembelih di situ ya. Ya, maka semuanya dalam keadaan kuat. Sang ayah juga kuat imannya, sang ibu juga kuat imannya, sang anak juga kuat imannya, sehingga syaitan tidak punya cara untuk menghancurkan mereka. Ya, jadi sehingga kemudian dijadikan contoh dan dijadikan sebagai manasik haji yang kewajiban buat kita untuk melaksanakannya bagi yang berhaji di situ ya. Itu kan menjadi hal yang luar biasa. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang sa'i, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang jumroh. Nah, di situ tentunya mereka ingat bahwasanya kerelaan mereka luar biasa loh gitu ya. Ya mereka ketika jumroh itu ya mereka menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan tentunya ya. Bagaimana tidak ya punya seorang anak yang dirindukannya tiba-tiba diperintahkan untuk menyembelih kan begitu. Ya, jadi kalau ada orang haji yang mereka sedang jumroh yang mungkin merasa kok berdesak-desakan begini ya, oh kok panas begini ya, mereka harus ingat bahwasanya perjuangan keluarga Nabi Ibrahim tidak ada apa-apanya ya dibandingkan mereka menapaktilasi dalam bentuk jumroh itu. Begitu juga kalau ada orang yang sa'i dan mengeluh ya, aduh ini capek naik turun sudah 7 kali misalkan gitu ya. Ya diingat bahwasanya dahulu Hajar alaihissalam bahkan luar biasa perjuangannya dalam hal itu ya. Ya, jadi intinya kita diingatkan tentang kerelaan yang ada pada mereka. Jadi karena mereka rela, semua yang mereka kerjakan adalah karena Allah ya. Tidak ada rasa keluh kesah sedikit pun pada mereka. Itu yang kemudian menghadirkan berbagai macam keberkahan. Ya. Jadi wajar kemudian kita dapati doa Nabi Ibrahim yang sangat optimis itu ya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati sebagai manusia cenderung pada mereka, dan ternyata itu benar-benar terjadi. Ya, jadi masyarakat yang lewat tahu ada burung-burung di situ. Oh, kalau banyak burung-burung berarti ada air di sana ya, sehingga mereka mampir. Ternyata mereka juga termasuk orang-orang yang sangat mengapresiasi akhlak dari keluarga Nabi Ibrahim ya. Jadi sehingga mereka termasuk yang ikut memakmurkan wilayah itu. Ya, dan bagian yang terakhir adalah doa Nabi Ibrahim terkait dengan orang-orang yang sudah cenderung pada keluarga ini, itu juga didoakan ya. Jadi artinya Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan keluarganya saja, tapi juga mendoakan masyarakat yang mereka sudah tertarik untuk berdomisili di situ, untuk memakmurkan Baitullah ya. Ya, maka doanya adalah warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Berikan mereka rizki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Nah, hadirin, kalau kita bicara terkait dengan tanah gersang ya mana mungkin kan begitu ya. Nah, mana mungkin doa seperti itu, tanahnya kan gersang, tidak mungkin akan bisa ditanami, tidak mungkin akan bisa menghasilkan buah-buahan. Tapi kenapa kok diminta oleh Nabi Ibrahim ya, menunjukkan bahwasanya tanah gersang tidak menjadi masalah. Yang penting doa seseorang itu ikhlas karena Allah ya, maka Allah akan memberikan itu semuanya. Ya, jadi artinya kita diajak untuk optimis ya, jangan sampai kemudian kita berdoa dan merasa bahwasanya itu tidak mungkin. Doa kita tidak mungkinlah. Ini lahannya saja sudah tidak mungkin, sudah tandus, gersang, tidak pernah turun hujan misalkan ya. Ya, tetapi tadi orang yang optimis dalam doanya karena Allah dan ridho itu ternyata bisa menghadirkan semuanya. Nah, hadirin, ketika ayat 37 di surah Ibrahim ini dinyatakan
harapan dan doa Nabi Ibrahim ketika tadi berada di balik lembah ya, di saat mau meninggalkan keluarganya itu, ternyata semuanya terwujud gitu ya. Mulai poin 1 sampai 5 terwujud semuanya. Nah, ketika semuanya terwujud, maka kemudian Allah memberikan amanah pada Nabi Ibrahim yang kemudian kalau kita buka Al-Baqarah ayat 124 ya, kita akan mendapati penjelasan Allah di situ. Wa idzi batala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Jadi Allah telah mengujinya dan ternyata berhasil ya. Fa'atammahun, dia menyempurnakannya. Jadi menyempurnakannya artinya ya tanah gersang ya, keluarganya dititipkan di sana dan hasilnya ternyata luar biasa ya. Ya, nah itu dianggap oleh Allah sebagai atamahun. Nabi Ibrahim telah menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Kemudian Allah menawarkan, kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Kalau begitu aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi manusia. Ya, nah karena menjadi pemimpin bagi manusia itu hadirin, itu kalau karena Allah, maka potensi masuk surga itu luar biasa ya. Ya, potensinya masuk surga luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim meminta pada Allah dan bertanya, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, apakah keturunanku juga akan menjadi pemimpin? Maka Allah memberikan jawaban, qala la yanalu ahdidz dzalimin. Ya, yang dolim tidak menerima janjiku. Artinya hadirin, keturunan Rasul pun kalau dolim tidak boleh jadi pemimpin di situ. Ya, Allah tidak ridho kalau jadi pemimpin kalau dia dolimnya. Ya, nah, itu juga tentunya mengingatkan kita semuanya. Nah, kaum muslimin diingatkan, jadi dari kalimat itu kita diingatkan ya bahwasanya Allah tidak ridho ketika ada orang dolim dijadikan sebagai pemimpin. Bahkan putra Rasul pun tidak boleh jikalau dolimnya. Ya. Nah, itu sudah tidak bisa ditandingi hadirin. Jadi kalau ada orang, oh ini kan anaknya si fulan kan orang terkenal begini dan begitu, ya sudah tidak ada lagi. Ya kenapa? Putranya Rasul saja yang termasuk ulul azmi, seandainya ada yang dolim, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai imaman linnas ya. Yang dijadikan adalah yang adil di antara mereka seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah hadirin, kita akan lihat bagaimanakah ketika Allah mengungkapkan rahasia di balik orang-orang yang dolim, kenapa tidak boleh jadi pemimpin di situ ya. Ya, maka kita bisa buka di surah Al-Maidah, di surah An-Nisa di sini ayat 53. Ya, kata Allah, amlahum nasibu minal mulk. Ya, orang-orang yang dolim itu yang mereka dikutuk oleh Allah ketika mereka diberikan kekuasaan, fa idzal la yu'tunan nasa naqira, maka mereka tidak akan memberikan hak sedikit pun pada manusia. Jadi artinya rakyat yang punya hak itu tidak akan diberikan hak-haknya ya, karena dolimnya. Nah, tidak hanya itu. Jadi pemimpin dolim tidak hanya tidak memberikan hak-hak rakyat pada mereka, tapi juga am yahsudunan nasa ala ma atahumullah. Ya, mereka juga bisa hasad dengki pada manusia yang telah Allah berikan pada mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Ya, jadi misalkan ada orang yang Allah berikan karunia di situ ya. Kita ambil contoh Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam ketika melakukan perjalanan, itu kan mendapati ada kapal yang bagus ya. Tapi disebut lima sakin milik orang-orang miskin. Orang-orang miskin kok punya kapal gitu ya. Ya, karena mereka berkolaborasi sehingga mereka bisa punya ya. Nah, ternyata ketika ada aset yang bagus itu, nah, bisa diambil oleh raja yang dolim di situ ya. Makanya dibikin cacat oleh Nabi Khidir agar tidak diambil oleh pemimpin yang dolim. Ya, jadi pemimpin yang dolim tadi bukan hanya tidak memberikan hak rakyat pada rakyatnya, tapi dia juga bisa mengambil milik rakyat. Jadi aset-aset yang disenanginya, yang disukainya akan dia ambil. Ya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab, dan kami telah memberikan pada keluarga Ibrahim al-kitab wal hikmah, dan pengetahuan. Wa atainahum mulkan 'azima, dan kami telah memberikan pada mereka kerajaan yang besar ya. Nah, hadirin, Allah berikan pada keluarga Nabi Ibrahim karena tadi mereka adil ya. Jadi mereka bisa melaksanakan apa yang Allah amanahkan pada mereka. Ya, jadi catatannya tadi yang dolim tidak boleh ya. Ya, kenapa begitu hadirin? Ya, tadi kita sudah mendapatkan jawabannya mengapa Allah tidak memilih yang dolim jikalau ada di antara mereka dolimnya meskipun keturunan dari Rasul. Ya, jadi yang adil, yang baik seperti Nabi Ibrahim ini kita dapati
karena keikhlasannya dalam membina masyarakat di situ, hingga tanah gersang pun ternyata doa-doanya Allah kabulkan ya. Ya, jadi itu nanti akan berbeda ya hadirin ya. Kita bisa bandingkan misalkan ada tanah gersang dan tandus, artinya Allah tidak memberikan modal di situ terkait dengan kesuburan tanahnya ya. Tapi ternyata yang diminta oleh Nabi Ibrahim Allah berikan semuanya dan keberkahannya beda bisa dirasakan hingga sekarang ini. Tapi kalau ada pemimpin yang dolim, misalkan di negeri tertentu, jadi yang katanya suburnya tanah di situ bak surga ya, batu dan kayu bisa jadi tanaman ya. Bahkan temuan terbaru, kalau tambangnya saja, itu modal yang Allah berikan ya, dari tambang saja kalau tidak dikorup, itu bisa membayar hutang-hutang negeri itu, dan juga bisa memberikan insentif pada warganya, itu ya. Ya, jadi sampai ada yang menyebut mereka bisa mendapatkan insentif bisa sampai 10 juta. Itu dari tambang saja, belum dari yang lain-lainnya, gitu ya. Ya, ya jadi apa yang kita bahas di ayat 37 surah Ibrahim ini memiliki uswah keteladanan yang luar biasa dalam membangun uswah peradaban ya. Ya, jadi kalau umat itu mereka care terhadap ayat itu, maka mereka tidak mungkin akan memilih pemimpin-pemimpin yang tampak zalim di sana ya. Karena tidak akan pernah memberikan keberkahan di situ. Bahkan yang modal yang sudah luar biasa Allah berikan pun tidak menjadi keberkahan. Nah, tapi bahkan menjadi bencana ya. Nah, tapi ketika kemudian kita dapati Allah belum tampak memberikan wilayah itu dengan kesuburan tanahnya dan seterusnya, karena pemimpinnya adil, ternyata Allah berikan keberkahan-keberkahan di sana. Yaitu insya Allah hadir rahmakumullah terkait yang kita bahas di sore hari ini dari ayat 37 di surah Ibrahim, sehingga bisa menginspirasi kita semuanya bahwasanya tugas kita tidak hanya melaksanakan rutinitas dalam ibadah dan aktivitas kita, tapi kita diingatkan dalam ayat tadi bahwasanya kita dianjurkan bisa rela, bisa ridho terhadap setiap apa yang kita lakukan agar bisa memberikan keberkahan pada kita semuanya. Ya, dan nanti ujung-ujungnya adalah kita semuanya bisa memahami itu, sehingga apa yang Allah pesankan di penghujung ayat tadi terkait dengan tidak mengamanakan pemimpin yang dolim meskipun keturunan Rasul, kita pun juga akan sama-sama memahami terkait dengan itu ya. Ya, ya itu insya Allah hadir rahmakumullah. Ada yang mau interaksi seputar topik, dipersilahkan. Ya silakan. Mungkin masalah sholat, wajibkah menurut kita perlu mengkodok sholat-sholat yang telah terlewati gitu? Oh ya, ya ini terkait dengan sholat ya, karena tadi ada sholat yang disinggung di bagian yang ketiga dan keempat, kedua dan ketiga ya. Ya, nah ini sholat-sholat dari seorang yang telah lewat, memang tidak ada qadha sholat dalam syariat ya. Ya, jadi orang yang dahulu mungkin pernah terlewat sholatnya dan seorang sudah bertobat pada Allah, maka dia ketika sudah menyesal, berjanji tidak mengulangi, mohon ampun pada Allah, insya Allah akan aman di situ ya. Ya, jadi kalau untuk puasa, karena ada qadha puasa, seorang bisa mengqadha dari perkiraan puasa yang pernah ditinggalkannya. Tapi kalau sholat tidak demikian ya. Jadi kalau seorang sudah bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah sudah aman ya. Ya, jadi nanti tinggal bisa menambah kebaikan-kebaikan dalam sholat-sholat sunnah yang lainnya. Apakah qobliyah ba'diyah atau apakah qiyamul lail dan seterusnya, maka itu nanti bisa ditambahkan di sana. Tapi tidak ada qadha dalam sholat yang pernah lewat. Jadi seorang dituntut untuk tadi melakukan taubatan nasuha terkait dengan itu. Ya, itu insya Allah hadir rahmakumullah. Cukup ya. Ya, ya kita akhir. Ya. Oh ya, ya jadi aman insya Allah. Jadi yang penting tadi kita sudah benar-benar tobatnya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi ya. Ada rasa penyesalan dalam diri kita, kita sudah mohon ampun pada Allah, dan kita sudah berjanji tidak mengulangi terkait dengan itu ya. Maka insya Allah akan aman ya. Ya. Ya ini insya Allah rahmakumullah, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.